Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang judulnya Family The Unbreakable Bond. Oke, seperti judulnya, jadi memang drama ini berkisah tentang kehidupan keluarga. Tapi ada sesuatu yang berbeda di paruh kedua drama ini. Oke, Mai cerita ini akan ada sedikit spoilernya. Jadi buat kamu yang anti spoiler, mungkin jangan nonton drama reviewnya Mai ya. Tapi akan ada sedikit spoiler di sini demi Mai menceritakan review drama ini. Jadi Mai baru aja kelar nonton dramanya setengah jam yang lalu. Karena akhir-akhir ini Mai agak sibuk sama kerjaan, jadi Mai sepertinya tidak punya waktu untuk kasih kamu drama review selain weekend. Jadi Mai sengaja kejar selesai nonton dramanya, terus langsung kasih kamu drama reviewnya sebelum Mai melupakan apa yang sudah Mai tonton. Karena mungkin faktor U ya, jadi drama apa yang udah ditonton itu urutannya aja udah lupa gitu ya. Apalagi jalan ceritanya, jangan cepet lupa Mai gitu ya. Oke, Family The Unbreakable Bond ini tayang di network TVN seperti biasa nih, yang menayangkan drama-drama bagus ya. Sebanyak 12 episode saja dan sudah selesai tayang di bulan Mei yang kemarin. Termasuk baru berarti ya, cukup baru nih. Oke. Dia bukan di jam premier sih, cuma di hari Senin dan Selasa. Tapi kenapa main nonton drama ini? Karena pemeran utama lead female-nya adalah Jang Nara. Jadi Jang Nara ini menurut Mai selalu pintar ya, mahir itu memilih skenario-nya gitu. Jadi rata-rata drama yang diperankan Jang Nara itu selalu bagus. Dan Mai juga bisa buktikan kali ini dramanya pun tidak kalah dengan drama-drama yang sudah dia perankan sebelum ini. Oke. Jadi tokoh utama pria di drama ini adalah Jang Hyuk ya, Jang Hyuk yang berperan sebagai Kwon Do Hun. Dan dia menikah dengan Kang Yura yang diperankan oleh Jang Nara. Nah, jadi si Jang Hyuk ini adalah seorang agen rahasia NIS ya, National Intelligence Service. Dan dia terkenal sangat hebat. Dia juga salah seorang sniper. Jadi dari awal drama itu langsung ditunjukkan betapa akuratnya tembakan Jang Hyuk ya, itu mengenai berbagai target yang diperintahkan untuknya. Pokoknya targetnya itu mati oleh satu tembakan saja. Keren banget kan si Jang Hyuk ini. Nah, jadi selain dia adalah seorang yang romantis terhadap istrinya, dan juga dia seorang humoris dan juga sayang banget dengan putri mereka yaitu Minso ya. Nah, jadi sehari-harinya istrinya pun sebenarnya tidak tahu kalau sebenarnya si Dohun ini adalah seorang agen rahasia dari NIS. Jadi sehari-hari si Dohun ini hanya terlihat sebagai pekerja kantoran biasa yang hanya saja ya agak terlihat lebih sibuk dari pekerja kantoran biasa. Karena dia sering pergi, pulangnya dini hari. Kadang ketika ditelepon dia sering tidak bisa dihubungi. Pokoknya hanya seperti itu ya. Jadi dia berdalih dia sibuk lembur atau segala macamnya gitu. Intinya tidak ada satupun di anggota keluarganya yang tahu kalau Dohun itu adalah seorang agen rahasia NIS. Nah, sedangkan istrinya yaitu Yura tadi diperankan oleh Jang Nara, ini adalah seorang housewife gitu ya. Tapi dia juga ada membuka usaha kafe gitu ya. Kafe kelihatan kafe rumahan banget. Lucu sih konsep kafenya gitu ya. Tapi kafenya nggak terlalu rame gitu. Dan Yura ini punya rahasia yang tidak seorang pun tahu gitu ya. Nah, jadi pada awalnya itu diceritakan pekerjaannya si Dohun gitu, yang dibalik keluarganya tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan suatu hari Yura itu marah karena setiap kali ada acara keluarga, Dohun ini lebih sering telatnya dari datang on time gitu ya.
Jadi dia marah dan suatu hari mau ketemu dengan si bosnya Dohun. Nah akhirnya ketemulah mereka dengan Oh Chonryeon. Ini diperankan oleh Choi Jong Ah. Nah ketika ketemu kagetlah mereka sekeluarga karena Chonryeon itu ternyata adalah seorang wanita gitu ya. Karena mereka kirain selama ini namanya kepala oh. Jadi kiranya itu seorang pria, tapi ternyata seorang wanita. Jadi ada konflik di sini ketika Yura itu mengira bahwa Dohun ini ada selingkuh dengan Chonryeon karena Dohun selalu menuruti keinginannya Chonryeon gitu ya, dan juga pulang malam lah segala macam. Jadi Yura sempat cemburu gitu ya, sempat sampai adu minuman keras dengan Chonryeon gitu ya, sampai akhirnya mereka pun tahu dan ternyata Chonryeon ini adalah seseorang dari masa lalu Yura yang rahasia tadi itu. Ada apa sih sebenarnya ya? Nah pada suatu hari pun seseorang yang bernama Jo Tae-gu datang ya. Jo Tae-gu diperankan oleh Kim Nam Hee. Dia datang ke keluarga ini untuk menemui Yura dan dia bilang begini di kalimat pertamanya, Yura, kamu tidak pernah berubah. Jadi bilang, oh ini pasti putrimu Minso gitu. Dan Yura pun berusaha menyembunyikan Minso dari hadapan Tae-gu. Tapi ketika Yura ingin menyembunyikan keberadaan Tae-gu, pada saat itu Dohun pulang dan anggota keluarganya lain. Karena Dohun pulang, dia pun terpaksa bohong pada Dohun bahwa Tae-gu ini adalah adiknya lah begitu ya. Jadi pamannya si Minso. Jadi terpaksa Yura berbohong seperti itu. Padahal Tae-gu ini adalah seseorang dari masa lalu Yura juga. Jadi Yura, Chonryeon, dan Tae-gu itu ada hubungannya di masa lalu mereka. Ada apa sebenarnya? Nanti Mai cerita sedikit ya. Jadi pertama-tama Mai mau ceritain tentang keluarganya Yura dulu. Jadi mereka punya Yura punya mertua. Jadi mertuanya yang omanya udah meninggal ya. Itu pun diceritakan tidak lama meninggalnya gitu ya. Jadi yang tersisa hanya aboningnya ya, mertua pria gitu ya. Jadi aboningnya ini Kwon Woo-soo. Jadi dia adalah seorang yang kocak dari awal aja. Kakek ini kocak banget, Haraboji ini gitu ya. Dan dia sayang banget dengan Yura. Karena bahkan dia sayang Yura lebih dari dia sayang anaknya sendiri, Dohun gitu ya. Luar biasa. Ada alasannya juga kenapa. Karena Yura inilah yang lebih bisa mengendalikan istilahnya keharmonisan keluarga ini. Sungguh menantu idaman Yura ini ya. Dan juga ada Kwon Minso. Jadi dia adalah anak dari Dohun dan Yura. Di sini dia berumur 8 tahun, jadi masih kelas 1 SD gitu ya. Dan yang bedanya Minso ini sangat dewasa untuk umuran anak kelas 1 gitu ya. Dan selain dia menggemaskan dengan rambutnya kriwil itu, dia juga sifatnya dewasa ya. Dan dia ini sudah punya pacar loh. What? Jadi awalnya memang belum punya pacar, tapi dia menyukai seorang anak kecil juga, teman sekelasnya gitu ya. Nah ini dari awalnya si teman sekelas ini gak suka sebenarnya sama dia, si Bosok. Tapi lama-lama dia melihat bahwa Minso ini seorang yang cool. Jadi akhirnya si Bosok pun suka dengan Minso. Wah, dan anak kelas 1 sudah saling cinta-cintaan ya. Tapi ini kalau menurut Ma jangan dianggap serius ya, dianggap humornya aja gitu ya. Dan juga ada Kwon Ji-hun di sini, yaitu mangnenya keluarga ini ya. Jadi dia adalah adik dari si Dohun gitu ya, dan dia mangne. Dia umurnya baru muda banget, masih 20 tahun. Dan yang nyebelin sebenarnya dia ganteng gitu ya, tapi ada satu yang nyebelin banget dari dia, yaitu dia pengangguran. Kesel gak sih kamu umur 20 pengangguran, dan bukan hanya penganggurannya aja sebenarnya nyebelin,
tapi dia mengandalkan Do-hun, ayahnya yang sudah renta itu, dan Yura untuk membiayai dia dan juga istrinya yang sedang hamil, yaitu Lee Mi-rim. Jadi benar, sepanjang drama ini kamu akan melihat bahwa Ji-hoon ini terkesannya tidak berguna, useless gitu ya. Tapi memang di balik uselessnya itu sebenarnya dia adalah happy pills-nya lah sebenarnya, happy pills-nya keluarga ini gitu ya. Dan bagaimanapun meskipun Ji-hoon ini tidak berguna gitu ya, Yura masih tetap sayang dengan adik iparnya ini gitu ya. Nah, si Mi-rim ini juga sedang hamil gitu dari awal cerita. Jadi lucu banget sampai ke akhir cerita, hubungan antara Ji-hoon dan Mi-rim, hubungan mereka yang mereka kan masih muda gitu ya, harus menjadi kepala keluarga, membina keluarga di usia yang muda gitu ya. Kau bisa lihat di drama ini. Oke, memang dari jadi drama ini cuma sebanyak 12 episode kan. Jadi dari awal episode 1 hingga ke-6, kamu akan melihat plotnya sebenarnya berjalan lambat gitu ya. Jadi kebanyakan ceritanya hanya seperti cerita biasa di mana menceritakan tentang keluarga gitu ya. Tapi kalau kamu semakin lama semakin menonton drama ini, kamu akan melihat ternyata ada suatu kisah tentang rahasianya si Yura itu, dan juga bagaimana akhirnya Yura tahu tentang pekerjaan sesungguhnya dari suami Yura gitu ya. Dan ketika kedua-duanya itu saling terekspos gitu, dan mereka pun harus berusaha menerima pasangan mereka apa adanya. Nah, itu keren gitu ya menurut Mai. Jadi kamu jangan nyerah kalau kamu melihat awalnya mungkin ngebosenin gitu ya. Atau kalau kamu memang menyukai cerita tentang keluarga, jadi bagus banget awalnya gitu, tapi di paruh kedua lebih bagus lagi guys. Mai jamin lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di paruh kedua drama ini mata Mai melek banget karena ternyata seru banget gitu. Di episode terakhir itu sampai Mai pengen gigit kuku gitu, saking Mai itu ngerasa tegang gitu. Apa sih yang terjadi gitu sebenarnya ya. Jadi intinya Yura itu bukan seorang housewife biasa yang dipikirkan oleh Do-hun, di mana Do-hun itu bertemu dengan Yura di Thailand gitu ya. Jadi si Do-hun itu mengira Yura adalah seorang gadis biasa, padahal Yura bukan gadis biasa. Jadi entah kenapa begini ya, di sekitar episode, pokoknya sebelum masa lalu Yura terungkap gitu ya, Mai itu punya perasaan, itu masih di paruh pertama lah, entah kenapa Mai punya perasaan kalau Yura itu bukan gadis biasa. Mai punya perasaan kalau Yura itu adalah seorang fighter juga, dan ternyata benar, dugaan Mai itu benar. Jadi Yura memang adalah seorang fighter. Jadi dia nggak kalah tangguhnya seperti Do-hun yang dilatih dari agent NIS gitu ya. Tapi si Yura juga dilatih dulu ya dengan sangat keras gitu, dan pada suatu hari dia melarikan diri ke Thailand gitu. Nah, jadi apa yang terjadi kamu harus nonton sendiri karena Mai nggak mau ceritain secara lengkap karena ini akan buat kamu berkurang rasa penasarannya. Tapi keren banget kalau kamu tahu cerita ini, kenapa, tentang masa lalu Yura gitu ya. Oke, ternyata drama family ini tayangnya sesudah drama Our Blooming Youth. Jadi ini memang drama yang sesudah Mai tahu Our Blooming Youth, ternyata sambungannya yang ini family gitu ya. Oke, jadi melibatkan banyak ketegangan gitu ya. Tapi ujungnya Mai mengerti sih kenapa pada awalnya itu diceritakan bagaimana Yura itu kehidupannya bersama keluarganya. Karena sepertinya drama ini ingin menekankan bahwa keluarga itu adalah ikatan yang sangat penting. Bahkan Yura bersedia mengorbankan apapun untuk melindungi keluarganya. Begitu pula dengan Do-hun gitu ya. Dia mengorbankan segalanya untuk melindungi keluarganya. Tegang banget sampai episode terakhir. Keren dramanya ya. Dan ternyata drama ini juga punya cukup tinggi rating di Korea, sebanyak 5% gitu ya. Tapi agak berbeda dengan cerita Mai. Kalau Mai bilang di paruh kedua itu malah bagus, tapi yang ini malah menurun.
persentasenya gitu ya. Kenapa ya? Kalau menurut Mai sih makin menarik. Nah, untuk membuktikannya kamu nonton sendiri. Apakah kamu sependapat dengan Mai atau kamu sependapat dengan para penonton yang ada di Korea nih? Oke. Kita baca dulu komen para netizen di sini. Ada yang bilang, kenapa ada adegan salju dan setelah itu Thailand? Nah, mungkin ini menurut perasaan Mai gitu ya, prediksi Mai. Mereka itu berada di negara yang tidak jauh dari Thailand gitu, yang ada saljunya gitu. Tapi ketika Yura itu lari ke Thailand, itu kan larinya bisa saja tidak hanya melalui darat, mungkin Yura menyelundup lewat laut atau segala macamnya sampai dia bisa ke Thailand. Kenapa pikiranmu picik sekali? Pasti ini daya imajinasinya rendah. Bisa aja kan sesuatu terjadi gitu ya. Dan Yura juga kelihatan kayak homeless girl banget pada saat itu gitu ya. Oke, netizen ini bilang jadi genre drama ini kata netizen yang ini spy and family ya. Jadi bagus banget, bahkan seorang suaminya gitu ya juga bahkan menonton drama ini. Jadi kan jarang ya sebenarnya kalau cowok itu nonton drama gitu, tapi ini suaminya aja sampai nonton dan bilang dramanya bagus gitu ya. Actionnya ngena banget gitu ya. Great comedy action drama. Iya, dramanya keren. Iya, tapi sebenarnya ini Maya agak kasih clue untuk endingnya. Ini menjadi open-ended plot gitu ya. Maya nggak tahu ini bakal ada season 2 atau enggak gitu ya. Tapi Maya berharap sih akan ada season 2 supaya pikiran kita nggak kemana-mana gitu ya. Maksudnya ini bagaimana sih endingnya, masih penasaran sebenarnya gitu ya. Kamu bisa lanjutkan dengan imajinasimu atau kita bisa tunggu season 2 nih. Mungkin. Oh, katanya memang ada animnya agak-agak mirip katanya ya. Ada yang minta season 2. Oke. Apakah Jang Nara dan Jang Hyuk ini pernah ketemu di karya sebelumnya ya? Penasaran juga nih, Mai, gitu ya. Ada yang kurang setuju dengan Minso yang punya pacar katanya, mungkin karena masih kelas 1 gitu ya. Anggap saja itu bercanda sebenarnya ya. Oke, itu karena Minso dewasa banget anaknya ya. Oke, mari kita lihat yuk pemainnya Jang Hyuk. Di sini kelahiran tahun 1976, cukup senior dong ya. Wow, movie seriesnya banyak banget. Drama seriesnya banyak banget juga. Sudah mendapatkan berbagai awards. Oke, kita lihat yuk. Mai pernah nonton beliau ini di mana ya? Oh, Mai belum pernah nonton dia kecuali di drama Family The Unbreakable Bond ini pertama kali di tahun 2023. Jang Hyuk berperan sebagai Kwon Do Hoon. Oke, tapi Mai belum pernah ketemu dia sebelumnya ya. Oke. Wow, handsome and great actor katanya. Ada apa lagi nih? I love your movie. Oke, very gifted actor. Oke. Berperan di drama judulnya You Are My Destiny. Mai nggak nonton sih ya. Oke, jadi banyak pujian buat actingnya, katanya awesome actor, segala macam, handsome gitu ya. Ya memang actingnya keren banget di drama ini, apalagi adegan actionnya gitu ya. Wow, Jang Hyuk keren, Jang Hyuk. Oke. Jang Nara sendiri,
Ongi ini masih baby face banget, padahal dia kelahiran tahun 81. Mai itu berpikir ya, aduh gimana kelahiran 81 masih bisa punya muka yang kayak dia ini ya. Mai kepingin banget juga kayak dia ini gitu ya. Iya. Ada beberapa movies, drama seriesnya tentunya sudah banyak ya. Dan juga sudah memenangkan banyak awards guys, Jang Nara. Oke, jadi Mai pertama kali ketemu dia. Oh, jadi mereka ketemunya di drama You Are My Destiny ya. Si Jang Hyuk dan juga Jang Nara. Tapi Mai gak nonton sih drama itu. Mai pertama kali nonton Jang Nara. Tentunya Mai itu sudah sering dengar dia. Karena dia ini termasuk di awal Korean Wave ya, Hallyu Wave itu masuk ke Indonesia. Mai udah tahu Jang Nara gitu ya. Apa sih itu drama dia yang lama banget gitu. Apakah ini ya judul dramanya? My Love Patsy ya? Mungkin ya. Mungkin bisa jadi Mai nonton drama ini. Judulnya sepertinya tidak asing, tapi ini udah lama banget gitu. Mungkin dari sini Mai tahu Jang Nara. Dan tapi dari track record yang Mai benar-benar inget, Mai itu nonton dia di drama The Last Empress di tahun 2019. Dia berperan sebagai Oh Sun-ni. Dan drama ini drama perselingkuhan yang keren banget guys. Kamu harus nonton The Last Empress sampai kamu tuh akan kesel banget gitu ya nonton drama ini. Terus setelah itu, nah karena Mai nonton The Last Empress ini, Mai sudah tahu siapa Jang Nara. Makanya Mai curiga, jauh sebelum ini Mai itu udah pernah nonton dia gitu ya. Nah setelah itu Mai nonton dia di tahun yang sama di drama VIP, berperan sebagai Na Jong Sun. Nah drama ini juga drama perselingkuhan yang luar biasa. Ini kamu harus nonton juga guys. Dan setelah itu nonton dia di drama Oh My Baby di tahun 2020 sebagai Jang Hari. Mai punya nih kalau nggak salah drama reviewnya, kamu bisa cek gitu ya. Di sini dia seorang wanita karir yang antara dia pingin sih punya bayi gitu, tapi dia nggak mau menikah. Ya di drama ini masih inget karena kesannya mendalam banget ya. Setelah itu nonton dia di drama Sell Your Haunted House sebagai Hong Ji-a di tahun 2021. Jadi di sini dia kalau nggak salah itu ada fantasinya di sini ya, dia bisa ngelihat roh atau bagaimana. Kalau Mai nggak salah ingat gitu ya. Ada humornya juga di sini. Dan akhirnya ketemu dia di drama Family The Unbreakable Bond di tahun 2023 sebagai Kang Yura. Oke, kita lihat yuk. A best performer in drama industry. No one can replace her place. She's such a drama beast acting. Mai setuju banget gitu ya. Mai itu menunggu sampai Jang Nara itu nanti ada penerusnya gitu. Siapakah dia gitu ya. This woman is too much. She's so good in all aspect of acting. In drama, movie gitu ya. Oh, Mai setuju banget. Jang Nara selama ini kalau menurut Mai, drama-drama dia bagus kok, skripnya juga bagus-bagus. Jadi tidak pernah salah skrip yang dipilih oleh Jang Nara gitu ya. Akan wait for your new drama. Iya. Oke, mungkin setelah ini akan ada proyek yang baru, siapa tahu gitu ya. Sebenarnya Mai ada sedikit mendadak terlintas nih keinginan supaya Jang Nara itu suatu hari berakting dengan Lee Jun Ki, my favorite actor gitu ya. Kayaknya bakal keren banget kalau dramanya tentang action gitu ya. Oni, keren banget Oni. Oke. Berikutnya ada Che Jong An yang berperan ini sebagai si siapa? Oh Chon Ryeon, kelahiran tahun 77, cukup senior tapi masih cantik guys, cantik banget gitu ya. Nah, pernah nonton dia di drama apakah? What? Seriously, Coffee Prince di tahun 2007? Ada Ongi yang ini. Wow,
Wow, tahun 2007 guys. Dan dia berperan sebagai salah satu pemeran utama di drama ini. Keren ya. Setelah itu ketemu dia bentar. Dia udah banyak banget juga. Enggak. Oh, di drama Suits di tahun 2018 sebagai Hong Da-ham. Mai udah ketemu dia 2 kali. Nah, kira 3 kali di Family The Unbreakable Bond di tahun 2023 sebagai Oh Chon-ryeon. Aktingnya keren ya, cantik pula dia. Such a good actress. Ya, second female lead ya, tapi keren banget aktingnya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu dia lagi nih. Dia cantik, aktingnya bagus gitu ya. Cocok banget di drama action gitu. Nextnya ada Kim Nam Hee di sini. Beda banget di foto ini ya. Kelahiran tahun 86, jadi dia Mangnea nih ya. Di antara para tokoh utama. Apakah Mai pernah tonton dia? Nama seriesnya cukup banyak. Lagunya habis. Oke, apa ya? Oh, dia berperan di drama Sweet Home di tahun 2020 sebagai Jong Jae-hon. Oh, setelah itu langsung di drama Family The Unbreakable Bond sebagai Jo Tae-gu. Dan dia ada proyek yang berikutnya dengan judul drama Gaslighting ya. Oke. Banyak yang menantikan aktingnya kembali nih. Oke, memang aktingnya bagus ya di sini juga. Aduh, sayang banget endingnya, tapi ini open ended sih. Jadi kamu bisa pikir apapun tentang Tae-gu di sini ya. Yang diberikan oleh Kim Nam Hee. Keren juga aktingnya. Nah, drama Family The Unbreakable Bond mendapatkan rating sebesar 87% di Asian Wiki, dan Mai pun memberikan rating yang sama, 87 untuk Family The Unbreakable Bond. Kamu suka dengan cerita tentang keluarga dan juga action, ada humornya, kamu cocok nonton drama ini. Oke, sampai di sini dulu drama review Mai. Dan saat ini Mai masih nonton drama King the Land. Jadi ini tinggal 2 episode terakhir kayaknya kalau sampai 16 gitu. Jadi kamu tunggu aja, Mai akan selesai tonton di minggu depan kemungkinan ya. Dan bakal langsung kasih kamu drama reviewnya. Next di drama list Mai ada Tale of the Nine-Tailed, Bloodhounds, dan The Good Bad Mother. Ditunggu aja, nanti Mai akan langsung kasih kamu drama review begitu Mai selesai nonton dramanya. Makasih buat kamu yang sudah nonton drama reviewnya Mai ya. Dan kamu udah tingkatin view-nya. Tapi Mai harap kamu akan juga kasih jempol kamu tentunya ya. Jangan cuma ditonton tapi nggak tinggalin jempol. Tolong tinggalin jempolnya gitu ya. Dan kamu juga bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Drama review Mai yang terakhir, Our Blooming Youth, itu juga menyentuh views di atas 500. Sama kasih banget ya. Dan tetap pantengin channelnya Mai. Jangan lupa kamu subscribe juga, biar kamu nggak ketinggalan kalau Mai kasih konten apapun di channelnya Mai. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.